Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Adawiyah dengan NIM 21040450132 dari kelas BKC, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 materi yang telah dibahas sebelumnya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Materi pertama adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, pengertian agama Islam. Secara etimologi, pengertian agama terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa Sanskerta, tidak gama, kacau, kocar-kacir, berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut bahasa Arab, din berasal dari kata dana, ya dinu dinan yang berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi, din merupakan tata cara hidup. Secara terminologi, agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya serta lingkungannya. Bagian kedua, bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilihat dari Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang bunyinya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Selanjutnya yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Hal ini bisa dilihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bagian ketiga, bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ada dua, yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi, dan yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran.
Selanjutnya, sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, yakni makhluk bertuhan, atau ateis, makhluk tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Yang kedua, secara psikologis, pada dasarnya manusia suka bertaubat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat, seperti yang dikisahkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa'i fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sumber sosial budaya. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa, atau dalam hal ini bukan santri. Selanjutnya, sumber historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Selanjutnya, sumber yuridis. Dalam sumber yuridis ini terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Model pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, pendekatan substansi ajar. Dalam hal ini, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran, dan pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang kedua, pendekatan proses pembelajaran agama, yaitu studi implementasi kaidah 5 metode tipologi agama. Materi kedua, bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa yang halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia untuk membentuk karakter yang terpuji. Karena adanya roh, manusia memiliki kemampuan untuk bertuhan, artinya roh-roh membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri. Ketiga, mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. 4, untuk mengendalikan ego dalam diri. 5, menyadarkan bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir, untuk melatih kepekaan diri terhadap makna kenyataan hidup. Sumber psikologis, sosiologis, filosofis, teologis, konsep ketuhanan. Yang pertama, sumber psikologis. Melalui kajian neurosains, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua, sumber sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Yang ketiga, sumber filosofis, filsafat ketuhanan
merupakan pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Yang terakhir, sumber teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicairkan atau dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan seperti yang dikenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman yang pertama ini maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Yang kedua, bersifat tafsili, maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Apabila manusia sudah mampu mengasuh spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok orang, melainkan berasal dari penciptanya langsung. Allah, kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenali dirinya, mengenai Tuhannya, mengenali dunia, dan mengenali akhirat. Adapun puncak kebahagiaan manusia akan didapatkan ketika manusia tersebut mampu mengenali Tuhannya. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara penuh kepada ajaran-ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, manusia patut patuh terhadap agama. Orang yang menumpukan kebahagiaannya kepada hal-hal selain Allah, acap kali merasa ragu, kecewa, putus harapan ketika mendapat musibah. Ketika senang, cenderung terlalu bahagia sehingga melupakan bahwa roda itu berputar dan lupa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sumber histori, filosofi, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber histori. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki. Kedua, sumber filosofi. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera. Selanjutnya, sumber sosiologis. Manusia selalu membutuhkan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan sesamanya. Hal ini merupakan ciri makhluk sosial. Argumen Tauhidlah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai yang positif, kebenaran dan nilai ilahi, nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai universal Al-Quran menjadi nyata dan syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Materi selanjutnya mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi Islam.
iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Yang kedua, mereka yang mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkat pertama atau tingkat permulaan, insan kamil pada tingkatan ini mulai dapat merealisasikan asma dan sifat Allah atau sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah. Pada tingkatan ini, pengetahuan seseorang sudah lebih meningkat daripada sebelumnya. Tingkat terakhir, insan kamil pada tingkatan ini sudah mampu merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Iman merupakan percaya, jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikat, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Setiap mukmin pasti Muslim karena seseorang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana yang Allah firmankan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Yang bunyinya, Qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman," tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Materi yang kelima, membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para sendiri itu mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Materi bagian terakhir yakni sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model dalam mengimplementasikan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran serta hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat bagi alam semesta serta keseluruhan.
Selain masyarakat Muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma di berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek.